Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Arfan. Beliau ini adalah guru kelas 4 di SD 76 Barugariatan. Assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nantinya itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat melakukan proses pembelajaran nanti? Baik Bu, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada dua. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan tentang jenis-jenis daun, siswa dapat menguraikan 4 macam tulang daun dan ciri-cirinya secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi secara berkelompok dan bantuan LKPD, siswa dapat mengklasifikasi macam-macam daun berdasarkan jenis tulang daunnya dengan benar, seperti itu. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Baik, jadi untuk area pengembangannya itu saya menggunakan dua, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, di mana pengetahuan siswa di sini mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Terus kemudian yang kedua di area keterampilan, di mana siswa mampu mengamati jenis-jenis tulang daun dan menguraikan 4 macam tulang daun dan ciri-cirinya. Seperti itu. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Nah, saya ingin mendengar ini Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metodenya. Baik Bu. Jadi untuk strategi yang saya gunakan yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembelajaran secara berkelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian keterampilan dan keaktifan siswa Bu. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik. Jadi rencana yang Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSC ya Pak ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran PPL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kelas? Jadi untuk media pembelajaran itu ada beberapa yang saya manfaatkan di sini. Jadi saya akan menggunakan macam-macam daun yang sudah saya siapkan. Kemudian ada LKPD peserta didik dan kemudian ada PPT nanti yang akan saya tampilkan yang bisa nanti jadikan acuan bagi peserta didik. Iya, baik sekali. Jadi kapan ini Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa Pak? Baik Bu, jadi
Untuk proses pembelajaran ini rencananya saya akan laksanakan pada hari Senin ini Bu, pada jam pertama yaitu setelah melaksanakan upacara jam 7.30 seperti itu. Oh, ya, baik Pak. Jadi nanti di hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Namun di sini pada percakapan pasca observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti. Sebelumnya itu kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya dapatkan pada hari ini. Yang pertama itu ada beberapa macam gambaran nantinya media-media apa yang akan saya gunakan, dan itu bisa saya persiapkan dari sekarang Bu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arfan atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Senin ya Pak ya. Iya, insya Allah. Siap. Oke, baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arfan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Semua sehat? Sehat. Semua sarapan? Baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita baca. Coba ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Siap. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mau melakukan teknik stop dulu. Coba semua tangannya direspak. Baik. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Ayo alasannya? Hah? Lega? Yang mana ini? Ditahan atau dikeluarkan? Baik. Jadi sebelum kita melaksanakan proses belajar kita, terlebih dahulu kita akan membuat dulu keyakinan. Jadi apa yang sudah ditulis ini harus ditaati sampai proses belajar berakhir. Saya akan tepuk 1, tepuk 3. Kita perhatikan. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah IPAS. Ya. Jadi sebelumnya saya akan membacakan dulu atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mengidentifikasi atau mengamati tentang tulang dan jenis-jenis atau bentuk daun. Kemudian sebentar akan bekerja secara berkelompok untuk mengelompokkan jenis-jenis daun dan bentuk-bentuk daun. Oke, perhatikan depan. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Dengan kata lain, kita fokus pada hari ini adalah tentang
Daun. Oke, semua sudah bawa daun? Angkat semua. Oke. Baik, lanjut. Nah, perhatikan. Perhatikan semua ke depan. Ya, turunkan semua tangannya. Jenis daun ada dua. Ada bentuk daun dan ada helai daun. Bentuk daun ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang menjadi, ada yang sejajar. Kemudian helai daun ada dan majemuk. Tugasnya ini dikerjakan secara di sini saja di checklist. Checklist saya coba perhatikan. Nah, di checklist saya yang pertama itu kira-kira bentuknya apakah mengiring, melengkung, sejajar atau menjadi. Jadi kalian pilih saja, langsung dicetak di tengah. Paham? Akan mempresentasekan jawaban saya. Oke, yang gambar pertama. Sebut gambar pertama. Nah, lanjut. Gambar kedua menjadi. Gambar ketiga melengkung. Gambar keempat sejajar. Gambar kelima menjadi. Gambar keenam melengkung. Gambar ketujuh gambar kedelapan menjadi. Gambar ke-9 gambar 10 menjadi. Setelah tadi melakukan diskusi kemudian kerja kelompok, diharapkan semua sudah memahami dan bisa membedakan jenis-jenis dan tulang-tulang daun, begitupun dengan helai daun. Ya. Jadi untuk tugas berikutnya nanti akan diberikan tugas kembali mengamati. Jadi kembali nanti di rumah silakan kerja kelompok kembali mengamati jenis-jenis daun. Kemudian dibedakan lagi apakah ini daun apa. Jadi harus diamati dengan teman kelompoknya. Paham? Sampai sini paham? Oke? Baik, sebelum kita tutup pelajarannya, coba berdiri dulu. Coba. Ikuti saya. Kanan. Jenis-jenis tadi materi yang sudah disampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi, di mana minggu lalu saya sudah melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi dan observasi. Baik, saya akan melakukan coaching kali ini dengan Pak Arfan. Assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya. Ya, baik, saya minta waktunya sedikit ya Pak, mudah-mudahan Bapak tidak sibuk. Ya, siap. Oke, baik, saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Pak Arfan terkait dengan praktik mengajar yang pernah Bapak lakukan minggu lalu di kelas yang sudah saya observasi langsung. Kita akan berbincang santai saja ya Pak ya, jadi tidak usah kedengaran. Ya, oke Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini?
itu untuk percakapan pada hari ini Bu, sering-sering dengan Ibu bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, apakah kekurangannya dan apakah yang perlu saya perbaiki atau kekurangan tersebut agar lebih baik ke depannya. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Kalau perasaan alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan kegiatan proses pembelajaran dengan lancar, karena dengan tentunya ada persiapan sebelumnya. Siswa juga terlihat antusias, aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Oh iya, baik Pak. Saya juga melihat seperti itu Pak ya. Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, terima kasih. Nah di sini saya ingin menanyakan apakah area pengembangan dan tahapan yang Bapak rencanakan sudah tercapai? Kalau menurut saya ya sudah tercapai Bu, di mana aspek pengetahuan dan keterampilan sudah terlaksana, meskipun masih perlu ditingkatkan di dalam proses pengolahan kelas. Jadi sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran, sudah tercapai atau belum? Saya kira untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Terus kalau menurut Bapak kendala apa yang Bapak temui dari pembelajaran kemarin? Jadi kalau yang mayoritas saya dapatkan yang kendala itu pada umumnya di kelas 1, di mana siswa masih ada yang belum aktif atau kurang aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Jadi menurut Bapak apa penyebab dari kendala yang Bapak temui? Saya kira mungkin penyebab dari siswa kurang aktif tersebut dalam pembelajaran kemarin itu mungkin karena kurang kepercayaan dirinya saja Bu. Jadi kedepannya mungkin saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk lebih dulu bagaimana dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan melakukan penguatan karakter sebelum memulai proses pembelajaran. Dari rencana Bapak di atas kira-kira kapan akan Bapak laksanakan? Insya Allah secepatnya. Kalau perlu mungkin besok saya akan sudah mulai menerapkan di kelas saya seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya. Semangat selalu dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.